Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Yolanda Putri dari jurusan S1 Ekonomi Syariah. Di sini saya ditemani oleh adik saya, Rizky Adi Firmansyah, yang akan mendengarkan saya untuk menjelaskan materi moral hazard. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Islamic Microfinance ujian capaian pembelajaran 2. Jadi Kak, apa sih itu moral hazard? Moral hazard merupakan sesuatu yang terjadi ketika seseorang meningkatkan paparan mereka terhadap risiko ketika tertanggung. Hal ini dapat terjadi, misalnya ketika seorang mengambil lebih banyak risiko karena orang lain menanggung biaya dari risiko-risiko tersebut. Moral hazard dapat terjadi di mana tindakan salah satu pihak dapat berubah menjadi kerugian pada pihak yang lain setelah transaksi keuangan telah terjadi. Moral hazard terjadi ketika satu pihak membuat keputusan tentang berapa banyak risiko yang harus diambil, sementara pihak lain menanggung biaya jika hal-hal buruk dapat terjadi, dan pihak yang terhindar dari risiko berperilaku berbeda dengan jika dia sepenuhnya terpapar oleh risiko. Moral hazard sendiri dapat terjadi dalam jenis asimetri informasi, di mana pihak pengambil risiko yang bertransaksi tahu lebih banyak mengenai niatnya daripada pihak yang membayar konsekuensi dari risiko. Secara lebih luas, moral hazard ini bisa terjadi ketika pihak dengan informasi yang lebih banyak tentang tindakan ataupun niatnya memiliki kecenderungan atau dorongan untuk berperilaku tidak sepatutnya dari perspektif pihak dengan informasi yang lebih sedikit. Moral hazard ini muncul di masalah agen-agen prinsipal atau principal agen problem, di mana salah satu pihak yang disebut agen bertindak atas nama pihak lain yang disebut prinsipal. Agen ini biasanya memiliki informasi yang lebih banyak tentang tindakan maupun niatnya daripada si prinsipal. Karena prinsipal ini biasanya tidak benar-benar memantau agen, karena agen ini mungkin memiliki insentif untuk bertindak tidak sepatutnya. Dari sudut pandang prinsipal, jika kepentingan agen dan prinsipal tidak sejalan. Bahaya moral terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki peluang untuk menanggung risiko tambahan yang berdampak negatif pada pihak lainnya. Keputusan ini didasarkan bukan pada apa yang dianggap benar, tetapi apa yang memberikan tingkat manfaat tertinggi, karena merujuk pada moralitas. Ini dapat berlaku untuk kegiatan dalam industri keuangan seperti dengan kontrak antara peminjam dengan pemberi pinjaman, seperti industri asuransi. Kemudian moral hazard pada umumnya dapat diartikan sebagai keadaan di mana adanya informasi asimetris atau informasi yang tidak sempurna, yaitu ketika satu pihak memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan pihak lain, karena pihak lain ini tidak dapat mengakses informasi tersebut. Dalam bidang asuransi, moral hazard berkaitan erat dengan sikap moral maupun kejujuran dari pihak tertanggung pemilik asuransi. Contohnya, apabila tertanggung bersikap tidak jujur pada saat mengalami kecelakaan kendaraan yang disebabkan oleh pengemudi dengan kecepatan tinggi, moral hazard akan menyebabkan meningkatnya peluang terjadinya kerugian. Jadi gimana sih Kak caranya ngatasin moral hazard itu? Oke, jadi cara mengatasi moral hazard ada 4. Yang pertama, membangun motivasi maupun insentif. Yang kedua, menghukum perilaku buruk. Yang ketiga, membayar terkait kinerja. Yang terakhir, membagi-bagi bank sehingga mereka tidak terlalu besar untuk gagal. Apa sih yang dimaksud membangun motivasi atau intensif? Jadi gini contohnya, di dalam asuransi untuk menghindari bahaya moral, perusahaan asuransi akan merancang kontrak untuk memberi insentif agar nasabah mengasuransikan suatu produk. Perusahaan asuransi juga akan mempersulit proses mendapatkan uang sehingga pelanggan akan lebih enggan untuk mengajukan klaim. Nah, dari maksud yang kedua, menghukum perilaku buruk itu, pemerintah dapat memberikan jaminan bank, tetapi menghukum mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang sembrono maupun tidak benar. Yang ketiga, pembayaran terkait kinerja. Maksud pembayaran terkait kinerja di sini untuk menghindari bahaya moral di pasar tenaga kerja. Mungkin ada beberapa bentuk evaluasi kinerja dan tidak ada jaminan pekerjaan seumur hidup. Yang terakhir, membagi-bagi bank sehingga mereka tidak terlalu besar untuk gagal. Masalahnya terjadi ketika bank dengan tabungan konsumen juga melakukan investasi berisiko. Jadi, Ade udah paham belum? Cukup paham. Kalau contoh studi kasus moral hazard itu gimana Pak?
Nah, jadi kakak kemarin sudah mengambil studi kasus pada Departemen Manajemen Kesehatan dan Ekonomi Fakultas Kesehatan Masyarakat Urmia University of Medical Science, Iran, dengan judul Study of the Exposed Moral Hazard of Laboratory Service in Iran. Dalam jurnal tersebut, asuransi kesehatan di Iran mencakup 90% dari populasi, namun tidak bisa mengatur sistem rujukan serta tidak bisa menciptakan kondisi yang baik untuk bahaya ekspos. Di dalam studi cross-sectional berbasis populasi, pemanfaatan layanan dalam dua kelompok orang yang diasuransikan dan tidak diasuransikan dianalisis menggunakan statistik ratio odds and regresi logistik. Dan hasil menunjukkan bahwa perempuan dan memiliki asuransi kesehatan memiliki peran yang sangat menentukan dalam memperoleh layanan laboratorium tertentu. Kemudian sekitar 9% layanan laboratorium disebabkan oleh expose moral hazard. Bahaya dari moral expose sangat signifikan, di mana pengendaliannya memerlukan modifikasi dalam kebijakan asuransi kesehatan dalam menentukan skema premi dan pembagian biaya dan pengendalian perilaku dokter. Jadi, itulah studi kasus dari moral hazard. Apakah udah ngerti? Cukup mengerti. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.